Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online pada hari ini tanggal 19 Mei 2020. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mendapatkan berkat firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1-2. Saya bacakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, di situ ada kata berbahagialah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbahagia di dalam konsep Alkitab dan konsep dunia berbeda. Kalau konsep dunia berbahagia, kalau kita memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, tidak berkekurangan, berkecukupan selalu, itu disebut berbahagia. Kita berbahagia karena memiliki pasangan yang mengerti kita, yang cantik dan sebagainya. Tetapi konsep daripada Alkitab berbeda. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Bapak Ibu, berbahagia karena hidup tidak bercela ini kalau kita lihat di dalam kitab Efesus. Coba saya bacakan kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke 25 sampai ke 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian, perhatikan, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah karena kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan. Ayat yang ke-25 tadi dikatakan, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Berbahagia dalam konsep Alkitab, yaitu kalau kita menerima kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu lagi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita disebut orang yang berbahagia. Kita kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang kedua dikatakan dari Mazmur 119, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Bapak Ibu, di dalam konsep Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14, Yohanes 14 ayat yang ke-21, Bapak Ibu perhatikan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya ulangi 21 awal. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi berbahagia yang pertama, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah itu disebut kita adalah orang-orang berbahagia. Nah yang kedua, yaitu berbahagia kalau kita melakukan perintah Tuhan. Sebab barang siapa melakukan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Dua aspek ini tidak bisa dilepaskan. Ini adalah konsep bahagia di dalam Alkitab, yaitu kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita mengasihi Tuhan. Sebaliknya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Itu adalah kunci kebahagiaan dalam dunia ini. Kunci kebahagiaan dalam Alkitab, menerima Tuhan dan mengasihi Tuhan. Menerima Tuhan dengan kasih yang sempurna, mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita menerima Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Di situ adalah kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan, sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa kunci kebahagiaan dalam setiap kehidupan kami adalah
Kami harus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih yang sempurna itu. Dan kami juga harus bisa mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami. Maka disitulah letak kebahagiaan kami Tuhan. Itulah letak kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami sepanjang hari ini untuk tetap mengasihi Engkau, untuk tetap mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami alaskan kehidupan kami pagi hari ini, siang hari, bahkan sampai malam hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Haleluya.